Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Kristus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, minggu ini kita memasuki masa Advent Natal yang keempat. Dan pada malam hari ini kita akan bersama-sama menghayatinya di dalam persekutuan doa masa Advent Natal yang keempat. Persiapan batin sangatlah dibutuhkan untuk memulai persekutuan doa ini. Oleh sebab itu, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama mengambil waktu teduh sejenak. Waktu teduh dipersilahkan. Teduh cukup, mari kita bersama-sama memulai persekutuan doa ini dengan bersama-sama memujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 242, Seindah Siang Disinari Terang. Persekutuan doa ini dengan bersama-sama menyatakan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Haleluya. Amin. Selanjutnya marilah kita bersama-sama bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita, dan menyiapkan batin kita untuk siap menerima renungan dari Tuhan. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita dengan memujikan dengan sayap-Mu. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan di setiap
terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita akan pujikan lagu ini dari awal dengan lebih dalam lagi. Kita menyatakan firman Tuhan beserta kita. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Mari kita katakan, sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, sayapku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, bersyukur Bapa atas setiap hari baru yang boleh kami ikuti, boleh kami rasakan, boleh kami lakukan Bapa. Bersyukur Bapa ketika Engkau boleh bangunkan kami dari pagi hari, Engkau berkati kami, Engkau sertai kami setiap aktivitas kami pada siang hari kami Bapa. Dan pada saat ini Bapa, malam hari ini bersyukur Bapa Engkau pertemukan kami melalui platform Zoom YouTube ini Bapa, untuk bersama-sama mengadakan persekutuan doa menghayati masa Advent Natal yang keempat Bapa. Bapa, kiranya Kau sendiri yang hadir di tempat ini Bapa, karena kami yakin 1-2 orang berkumpul atas nama-Mu Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Bapa, bila sebentar lagi Bapa kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Kau berkati kami Bapa, selaku pendengar firman-Mu Bapa, berkati telinga kami, berkati hati kami dan pikiran kami Bapa, sehingga apa yang kami dengarkan dapat kami rasakan, dapat kami pikirkan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari Bapa. Dan Bapa, bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa, biarlah Roh-Mu yang berkata-kata, biarlah Roh-Mu yang memimpin apa yang akan Ia sampaikan Bapa, biarlah apa yang Dia sampaikan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki Bapa.
Bapa, banyak dosa dan celah dalam kehidupan kami, kiranya Kau sendiri yang mengampuninya Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya boleh katakan amin. Baik, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita pada Nehemia 4 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Nehemia pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ketika Sanballat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarah dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, "Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini?" Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya, "Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anak anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati." Ketika Sanballat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah ia yang mendengar firman-Nya dan merenungkan dan meresapi dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Baik, oke, walaupun saya tidak mendengarkan jawaban Bapak Ibu, tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah, di kosan, atau dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada, pasti dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan renungan pada malam hari ini kita akan bersama-sama membawakan tema tentang hinaan tidak akan melemahkanku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus, jikalau kita telusuri, ada banyak hal yang dapat membuat seseorang patah semangatnya. Adanya kurangnya motivasi dari dalam diri, adanya kurangnya dukungan dari orang lain, hinaan, persoalan yang begitu berat dapat membuat seseorang menjadi kehilangan semangatnya atau membuat seseorang susah untuk menghadapi kehidupan kelanjutannya seperti itu. Nah, dalam persekutuan doa kali ini, kita akan bersama-sama belajar tentang hinaan. Karena hinaan ini adalah sebagai salah satu hal yang bisa membuat seseorang menjadi lemah atau patah semangatnya. Hampir semua orang atau saya, Bapak Ibu Saudara yang sedang ada di rumah, pernah mengalami yang namanya hinaan atau cemoohan atau bullying. Pasti teman-teman tidak asing dengan mendengarkan kata-kata tersebut. Ada banyak alasan seseorang melakukan penghinaan seperti itu Bapak Ibu. Ada yang beralasan menghina secara fisik atau body shaming, ih kamu gendut, ih kamu hitam. Karena tidak sesuai dengan standar kecantikan di Indonesia,
orang-orang bisa seenaknya saja melakukan penghinaan fisik. Ada juga yang melakukan penghinaan secara ekonomi atau status sosial, maupun hal-hal yang lainnya. Ada yang dihina oleh orang yang sama sekali tidak dikenal, seperti halnya ketika kita melihat lambe-lambe turah akun-akun Instagram yang mungkin tidak tahu itu siapa, tapi ikut nimbrung untuk membuli atau menghina public figure yang mungkin melakukan kesalahan. Lalu bagaimana dengan saudara-saudara sekalian? Pernahkah merasakan dihina? Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, pengalaman dihina atau diolok-olok ini ternyata juga pernah dirasakan oleh salah satu tokoh Alkitab yang barusan kita baca melalui kitabnya di Nehemia tadi, yakni oleh Nehemia. Nehemia ini adalah seorang pelayan pribadi Raja Artahsta. Nah, salah satu tugasnya itu adalah memberikan minum kepada raja tersebut. Mungkin kalau secara gambarannya cuma memberi minum itu kayak hal yang sepele, hal yang simpel seperti itu ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun ternyata memberikan minuman ini apabila untuk raja atau untuk orang yang dihormati, orang yang diagungkan, itu ternyata kita sebagai pelayan harus melakukan testing food dulu. Kita harus memastikan bahwa makanan dan minuman yang kita berikan kepada raja atau presiden itu dalam kondisi yang tidak beracun atau dalam kondisi yang baik sehingga aman dikonsumsi oleh raja dan atau presiden. Nah, karena Nehemia ini menjadi orang pertama yang harus mencicipi minuman untuk memastikan tidak ada racun di minuman tersebut, Nehemia ini barangkali dianggap menjadi orang terdekat dari si Raja Artahsta tadi. Maka pada saat wajahnya terlihat murung, Raja Artahsta menanyakan penyebab muramnya Nehemia, saking dekatnya tadi. Nah, singkat cerita, setelah Nehemia menceritakan kegundahan hatinya tadi, dia diizinkan kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok-tembok Yerusalem yang rusak. Tembok-tembok ini sangat vital. Kenapa? Karena tembok-tembok kota pada zaman dahulu dibangun tuh temboknya tinggi dan tebal agar terhindar dari yang namanya serangan musuh. Seperti itu Bapak Ibu. Dan ternyata niatan Nehemia tadi didukung dan diizinkan oleh raja untuk membangun kembali Yerusalem. Itu mendapat pertentangan dari Sanbalat, Bupati Samaria, dan Tobia, orang Amon. Mereka tidak ingin Yerusalem dan Bait Allah dipulihkan, sehingga semenjak mereka mendengar rencana Nehemia tadi, mereka mengolok-olok si Nehemia tadi dengan ucapan, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan dan lain sebagainya? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangunnya kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ada pada ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ketika mereka mendengar kemajuan pembangunan perbaikan tembok Yerusalem itu, mereka menjadi semakin marah. Lebih lanjut lagi, di hari-hari berikutnya hinaan terus dilontarkan dibarengi dengan persepakatan untuk memerangi Yerusalem serta rencana membunuh Nehemia. Akan tetapi berkat usaha, ketekunan, doa dan pertolongan dari Allah, semua pekerjaan dapat dilakukan dengan selesai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, mungkin hinaan dan cemoohan ini barangkali juga dirasakan oleh Maria dan Yusuf ketika Yusuf tahu bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Hinaan atau cemoohan barangkali juga sempat mereka alami saat orang-orang di sekelilingnya dan sahabat-sahabat mereka Akan tetapi bayang-bayang ketakutan dan hinaan serta cemoohan tersebut nyatanya tak sampai melemahkan Yusuf dan Maria. Selama berbulan-bulan, tepatnya 9 bulan 10 hari, Maria dan Yusuf melalui hari-hari dengan baik
dengan penuh keyakinan bahwa ketika besar nanti lahirlah seorang yang dapat menjadi juru selamat dunia. Ketika kehamilannya semakin besar dan mereka harus melakukan perjalanan panjang untuk mengikuti sensus penduduk, mereka tetap menjalaninya. Meskipun pada saat itu mereka harus melahirkan bayi Yesus dengan pintu-pintu penginapan yang terkunci. Namun mereka tetap tekun. Mereka tetap tekun untuk menjalani semua yang harus dijalaninya. Mereka sungguh-sungguh bersedia dipakai Allah sebagai jalan hadirnya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Seringkali Bapak Ibu kita pun tak luput dari yang namanya hinaan atau cemoohan. Mungkin karena ketika kita menjalankan ketaatan. Seperti contoh pada masa-masa yang sekarang ini, pada masa-masa pandemi, sudah mulai banyak orang yang mulai kendor mengikuti protokol kesehatan. Dan mungkin salah satu dari kita adalah orang-orang yang tetap taat untuk menjalani protokol kesehatan. Mungkin ketika kita menjalani protokol kesehatan, sering kita mendapatkan hinaan atau cemoohan orang lain karena, kenapa sih kamu masih menggunakan protokol kesehatan dengan sebegitunya, kamu steril banget gitu. Hal-hal cemoohan itu yang seharusnya kita lawan, Bapak Ibu Saudara. Karena pada dasarnya virus corona ini belum musnah, belum hilang dari permukaan bumi ini. Jadi ketika kita mendapatkan cemoohan karena kita melakukan ketaatan dalam menggunakan protokol kesehatan, seharusnya kita bisa memberikan contoh yang lebih lagi untuk kita selalu tetap menjaga protokol kesehatan tersebut. Sebagai contoh selain itu, Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu yang sudah memiliki keturunan waktu saat merawat bayi kecil Bapak Ibu Saudara, ada yang menggunakan yang namanya popok sekali pakai. Kita tahu popok sekali pakai ini merupakan produk yang mungkin tidak bisa didaur ulang dan dapat merusak bumi. Nah, hal yang biasanya diolok-olok adalah ketika Bapak Ibu Saudara menggunakan popok yang bisa digunakan kembali. Untuk bersama-sama melindungi bumi kita, Bapak Ibu Saudara bisa menggunakan popok yang bisa digunakan kembali dan menghindari menggunakan popok sekali pakai. Mungkin orang-orang yang menggunakan popok sekali pakai tadi ngomong kalau, kamu jadul banget menggunakan popok yang itu gitu. Apakah bersih dan lalala seperti itu. Namun ketika kita bisa membantu untuk save bumi kita, membantu menyelamatkan bumi kita dari yang namanya global warming atau pemanasan global akibat numpuknya sampah yang tidak dapat didaur ulang, itu sesuatu yang bisa memberikan contoh Bapak Ibu ketika kita bisa menyelamatkan tersebut. Nah, saat ini Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Apakah hinaan atau cemoohan yang baru membayangi atau sedang dialami saudara akan melemahkan semangat saudara untuk selalu berbuat kebenaran? Harapannya bayi Natal yang lahir memberikan semangat bagi kita untuk terus taat dan peduli selalu ada pada diri kita. Dan melalui kisah-kisah itu kita diajak pula untuk mengubah olok-olok menjadi energi positif yang mendorong ke arah hidup yang semakin maju, semakin baik di masa kini dan di masa datang. Selamat menghayati masa Advent Natal yang keempat. Selamat untuk selalu mengembalikan energi negatif dari hinaan atau cemoohan menjadi energi positif, menjadi sumber semangat kita untuk berbuat hal yang lebih baik lagi, untuk berbuat hal yang berkenan bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama menanggapi renungan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama memujikan tenang. Bapa, Engkau mendengar seruan hati kami. Bapa,
tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kembali kami menghadap ke hadirat-Mu Bapa. Bapa bersyukur Bapa atas firman-Mu yang boleh kami terima pada malam hari ini Bapa. Ketika kami diingatkan lagi Bapa untuk selalu mawas diri Bapa, untuk selalu mengingat akan mempersiapkan masa Advent ini Bapa, mempersiapkan kedatangan-Mu Bapa ke dalam dunia ini Bapa. Bapa, kiranya Kau sendiri juga Bapa yang selalu memberkati kami, Engkau yang selalu melindungi kami, Engkau sendiri yang selalu menguatkan kami ketika nantinya kita merasa dihina, merasa dicemooh, merasa dibuli. Hanya daripada-Mu Bapa kekuatan boleh kami peroleh Bapa. Hanya berasal dari-Mu Bapa kami bisa melalui hinaan, cemoohan, dan bulian itu Bapa. Bapa, bila mana Bapa sebentar kami akan undur diri dari persekutuan doa ini Bapa, kiranya Kau sendiri yang memberkati aktivitas selanjutnya Bapa. Kiranya Kau sendiri yang selalu memberkati apa yang akan kami lakukan Bapa. Bapa, bila mana kami dalam melaksanakan persekutuan doa ini Bapa terdapat banyak salah Bapa, kiranya Kau sendiri juga yang mengampuninya Bapa. Kau tutup dengan kuasa darah-Mu Bapa, sehingga kami selalu dapat hidup dalam kesucian untuk bisa selalu dekat dengan-Mu Bapa. Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh menaikkan doa dan permohonan syukur kami Bapa ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan pada saat ini Bapa kami akan bersama-sama menaikkan doa yang Engkau ajarkan Bapa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, selanjutnya kita akan bersama-sama menutup persekutuan doa pada malam hari ini dengan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kita tutup persekutuan doa ini dengan bersama-sama memujikan pelengkap Kidung Jemaat 185, Tuhan mengutus kita.
berdoa masa Advent Natal yang keempat telah selesai. Selamat beraktivitas, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.